Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pemirsa Pondok Pesantren Budi Mulia Channel, kembali lagi kita mengkaji Kristologi Islami bersama Ustadz kita, Ustadz Pasiman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita secara berkala berseri mengkaji bagaimana puasa Nabi terdahulu. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan ketiga, yaitu membahas terkait puasa-puasa sunnah yang ada di dalam ajaran umat Islam maupun kajian terhadap umat-umat terdahulu. Untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, monggo kita persilahkan Ustadz kita. Monggo Ustadz, disampaikan ilmunya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para pecinta pemirsa channel Pondok Pesantren Budi Mulia yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan puasa sunnah. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan puasa yang sempurna ya puasa wajib ditambah puasa sunnah. Di antaranya puasa wajib dan puasa sunnah bulan Ramadan yang dilengkapi dengan puasa sunnah itu ada di Quran surat Al-A'raf ayat sebagai berikut, yaitu ayat yang ke-142. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Ini adalah puasa jaban di kitab Taurat. Itu disampaikan maknanya sebagai berikut, akan segera dibacakan oleh Ustadz Furqan. Dipersilakan. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnakanlah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi zaman Nabi Musa, puasa wajib itu dilaksanakan 30 malam. Kalau malam itu adalah ya sholat malam, ya tadarus. Kalau siang tidak makan, tidak minum. Itu puasa wajibnya. Tapi sempurnanya itu ditambah puasa sunnah. Jadi bahasan kali ini adalah puasa wajib dan puasa sunnah. Itu yang sempurna 40
10 hari 40 malam dibagi 2 bagian. 30 hari 30 malam atau 29 hari 29 malam. Itu ditambah yang 10 maksudnya yang 30 hari 30 malam ditambah sempurnanya, itu artinya sunnahnya ditambah 10 hari 10 malam, yaitu puasanya awal 6 hari 6 malam tambah puasa Senin Kemisnya 4 hari 4 malam. Berikutnya, kalau yang 29 hari 29 malam itu ditambah puasa Syawal atau nyawalnya 6 hari 6 malam tambah Senin Kemisnya 5 hari 5 malam. Maka genaplah 40 hari 40. Jangan pada ribut tentang awal puasanya atau akhir puasanya berbeda. Yang sempurna itu 40 hari 40 malam dibagi 2. Puasa Ramadannya 30 hari 30 malam atau 29 hari 29 malam. Ditambah nyawalnya 6 hari 6 malam, Senin Kemisnya 4 hari 4 malam atau 5 hari 5 malam. Maka jangan ribut. Sama-sama Islam yang 20 hari 20 malam. Karena tidak mengkaji kitab-kitab nabawi. Akhirnya pada ribut sendiri. Yang 29 hari 29 malam atau 30 hari 30 malam. Akhirnya lebarannya bisa berbeda. Tapi yang sempurna itu nanti disempurnakan dengan setelah Ramadan, Nyawal, dan Senin Kemis hingga genap 40 hari 40 malam. Ketika itu Harun itu bersama dengan Musa alaihissalam menjadi nabi. Maka Nabi Musa ketika itu naik di Gunung Tur Sina untuk melaksanakan puasa Ramadan. Berikutnya ditambah puasa sunnah hingga menerima 10 perintah Allah untuk Nabi Musa. 10 perintah Allah itu adalah sebagai berikut. Ya, tolong dibaca oleh Ustadz Furqon. Ini dulu perintah yang turun kepada Musa ketika puasa Ramadan ketika itu. Silakan dibaca 10 perintah Allah. 10 perintah Allah dalam Ulangan pasal 5 ayat 7 sampai 23. Pasal ayat 7. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Selanjutnya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa yang ada di langit di atas, atau yang di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya, jadi apapun di situ, apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Lanjut, silakan surat 9 ayat 9. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat yang ke-10,
Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Yang ke-11, Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. berikut, Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu, yang manapun, atau orang yang asing, yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan yang teracun, dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan bundamu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaan di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Janganlah membunuh, janganlah berzina, janganlah mencuri, janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, dan hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, ataupun yang dipunyai sesamamu. Yang ke-22, firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung dari tengah-tengah api, awan, kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada kedua loh batu. Loh diberikannya kepadaku. Demikianlah ketika Musa puasa Ramadan. Maka di bulan Ramadan itu turun 10 perintah Allah ini. Dengan 10 perintah Allah ini yang turun di bulan Ramadan ketika Musa berpuasa. Jadi di sini jelas ketauhidan, jangan mempertuhan selain Allah. Bahkan juga jangan membuat patung. Maka kita bisa mencermati saudara kita yang Katolik membuat patung, saudara kita yang Kristen tidak membuat patung. Maka kita semua bisa melihat salib di Katolik ada patungnya, salib di Kristen tidak ada patungnya. Ini adalah kaitannya perintah kepada Musa alaihissalam ketika nuzul Taurat. Begitu juga berikutnya adalah nuzul Injil. Nuzul Injil adalah pada kenyataan yang ada itu selain nuzul Taurat, ada juga nuzul Injil. Nuzul Injil ketika Nabi Isa atau Yesus berpuasa. Puasa Yesus adalah puasanya 40
40 hari 40 malam. Maka ketika Nabi Isa berpuasa 40 hari 40 malam, maka turunlah Injil. Taurat turun di 6 Ramadan, sedangkan Injil turun itu ketika itu adalah pada 13 Ramadan. Hal ini nanti kalau mau diteliti secara lebih lanjut, puasanya Nabi Isa itu adalah di Matius 4, Matius 4, ayatnya, ayat yang ke-2 sampai 10. Silakan dibaca. Kalau ini tadi puasanya Nabi Musa, berikutnya puasanya Nabi Isa. Matius pasal 4 ayat 2 sampai 10. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yang ketujuh, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat yang ke-9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi di sini bisa dilihat, Musa itu puasanya wajib ya 30 hari 30 malam atau 29 hari 29 malam ditambah 10 hari 10 malam atau 9 hari maksudnya atau 11 hari 11 malam. Jadi kalau puasa itu puasanya Musa, puasanya Isa, itu sebagaimana puasanya umat Islam. Kalau siang hari tidak makan, tidak minum. Kalau malam hari sholat malam, tadarus. Maka kalau puasa itu malam hari sholat malam, tadarus, cegah guling. Kalau siang hari tidak makan, tidak minum, dan tidak yang membatalkan. Maka di tembang Jawa itu ada. Kalau puasa itu. Podo kula ngening kolbu. Jadi mengelola hati. Tahiyatul nafas. Ing sasmita amre lante
Ojo pijer mangan nendra ing kaprawiran ten kaesti. Pesunen sariranira cegah dahar lan guling. Maka Musa dan Isa juga puasa Ramadan. 40 hari 40 malam, bukan kok ngebleng, tidak makan, tidak minum, tidak tidur selama 40 hari 40 malam. Itu mana kuat? Karena manusia itu puasa yang ada, ya kama kutiba lalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka puasa yang benar ya puasa dalam Islam ini. Seperti puasanya orang-orang beriman terdahulu. Musa puasa Ramadan, sempurnanya ditambah sunnah, sempurnanya 40 hari 40 malam. Begitu juga Isa alaihissalam atau Yesus Kristus juga puasa 40 hari 40. Yaitu wajib dan sunnahnya. Dan satu saat ketika Isa puasa, maka rasa lapar. Saatnya takjilan di Masjidil Aqsa Yerusalem diuji oleh iblis. Istilah Jawanya wewe. Digondol wewe. Nabi Isa itu puasa. Saatnya harus takjilan dibawa ke Bukit Cobaan. Bukit Cobaan di Israel sana. Kayak 2015 datang di Bukit Cobaan itu. Di sana ada isinya batu-batu. Maka iblis mencoba, mengatakan, lalu datanglah si pencoba itu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti untuk takjilan. Tapi apa jawab Isa? Ini kita harus paham makna anak Allah di sini. Sebenarnya makna kias, bukan makna. Anak Allah adalah orang-orang yang sebagaimana anak Indonesia taat pada aturan Indonesia. Anak kampus ya taat pada aturan. Anak Allah yang dimaksud ini jangan diberi makna lugas. Ini makna kias. Anak Allah itu artinya disuruh puasa itu karena orang beriman istilahnya. Ya ayyuhalladzina. Nah, anak Allah ini gambarannya sama dengan orang yang beriman. Maka iblis mengatakan dengan istilah lain, jika kamu anak Allah, beriman dan berpuasa, maka berdoalah. Roti-roti itu adalah terbuat dari batu-batu atau batu-batu itu menjadi roti untuk takjilan. Apa jawab Yesus? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, ya manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi hidup ini ya jasmani itu dari roti. Tetapi rohani itu tahiyatun nafas, hidup dengan ayat-ayat Quran. Maka hidup ini harus badanian, itu dengan roti. Waruhian itu dengan ayat-ayat Allah. Wa aklian itu akal, itu dengan ilmu yang ada. Tapi setiap orang itu adalah hidup ini diantaranya hidup secara rohani dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya dengan Taurat, dengan Injil, dengan Quran. Maka jangan sampai puasanya dapat lapar dan dahaga. Tetapi isi rohani ini dengan tadarus kitab-kitab ilahi. Sehingga di malam hari tadarus, di malam hari sholat, laksanakan sholat, secara jasmani, sholat malam, sekian rakaat jumlahnya, itu adalah olahraga. Makanan jasmani yang ada, tetapi juga olahraga.
secara fisik. Maka gerakan sholat itu kalau kita teliti dalam berbagai buku, itu adalah gerak badan. Maka olahraga yang sempurna gerakannya itu ya sholat. Rukuk, sujud, semua sendi mendapat gizi dengan olahraga. Tapi rohani dan akal budi, jika memahami ayat-ayat ilahi, maka akan sempurna. Puasa itu sempurnanya ya melaksanakan puasa dan olahraga dengan sholat rokaatnya banyak, kemudian aturan-aturan yang ada, kemudian harus ayat-ayat Quran. Maka bagi kita dan Nabi kita itu justru tadarus dengan malaikat Jibril, kitab-kitab suci Quran khususnya dan kitab-kitab terdahulu. Maka tadarusnya bersama Jibril. Inilah Yesus menjawab. Ada tertulis manusia hidup bukan dengan roti saja. Itu hanya manusia jasmani. Tapi dengan firman-firman Allah, yaitu yang keluar dari mulut Allah. Ternyata harus setiap suci. Kemudian iblis membawanya lagi kota suci dan menempatkan dia di bubung bait Allah, yaitu di mustaka Masjidil Aqsa yang ada. Lalu iblis berkata, jika engkau anak Allah atau orang beriman, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Mereka akan menenteng engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Lalu Yesus dicobai lagi, suruh melompat dari bubung bait Allah, yaitu di Yerusalem atau Masjidil Aqsa sana. Yesus berkata kepadanya, adapun tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Allah itu tidak untuk percobaan, tidak untuk akrobat. Nah, tetapi iblis tidak boleh mencobai Allah. Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Nah, kemudian dibawa ke gunung yang sangat tinggi untuk dikabulkan semua doa. Maka orang-orang yang pengen jadi pejabat, pengen jadi presiden, atau pengen menjadi lurah, atau ingin jadi bupati, atau ingin menjadi orang terkenal di Indonesia khususnya ke Gunung Kawi. Kemudian di sana minta kepada iblis untuk mendapat jabatan, untuk sukses menjadi pejabat, untuk sukses apa yang dicita-citakan, untuk cari pesugihan. Maka kemudian iblis membawanya ke sana. Dan iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka jangan syirik, jangan musyrik, menyembah iblis hingga gunung-gunung mencari pesugihan, mencari sukses dalam doa-doa. Akhirnya dia doanya kepada iblis yang disuruh mengabulkan. Maka iblis berkata, semua itu akan dikabulkan jika mau syirik, mau musyrik, menyembah setan atau menyembah iblis. Maka itulah orang-orang yang menyembah atau syirik, musyrik terhadap iblis, sehingga dalam menggapai cita-cita tidak berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tapi berdoanya minta pertolongan iblis. Padahal tidak demikian yang benar. Maka berkatalah Yesus, nyawa iblis, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Bagi umat yang beriman, berislam, sumber pesugihan untuk mencapai doa terkabul, cita-cita terkabul, diampuni segala dosa. Datanglah umroh haji di Mekah sana. Gunungnya mana? Jabal Roh. Tempat doa yang dikabul. Di mana? Di Multazam, di Hijir Ismail, di Raudhah. Itulah bedanya orang beriman dan tidak beriman. Maka akan segera dibacakan ayat Quran dan maknanya oleh Ustadz Burkon dengan Quran surat 2 ayatnya, ayat yang ke 256 257. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya atau iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Itu jelas. Anda mau minta kepada setan sehingga syirik musyrik, mau ke Gunung Kawi, mau ke Laut Selatan, mau di tempat angker, mau cari pesugihan, atau mohon kepada Allah, hingga doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan mau umrah, mau berhaji, atau mau ke tempat syirik dan musyrik. Inilah kenyataan yang ada. Maka bagaimana umat terdahulu berpuasa, itu ya mohonnya kepada Allah Subhanahu. Maka kita lihat berbagai ayat ini nanti ditadaburi, kalau saya terangkan sangat panjang. Nanti suatu saat kalian bisa untuk seri berikutnya untuk kajian lebih mendalam lagi. Maka dilanjut puasa sunnah yang lain. Ada puasa Asyura, versi Islam dan versi Bani Israel. Akan dibaca oleh Ustadz Burkon bahwa sungguhnya puasa Asyura adalah puasa yang dulunya dilakukan oleh Nabi Musa
dan umatnya sebagai peringatan selamatnya Bani Israel dari kerajaan Fir'aun, tepatlah yaitu tanggal 10 bulan Suro atau puasa Suro. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang maknanya akan dibacakan Ustadz Furqon sebagai berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an katanya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hari apa ini?" Jawab mereka, "Hari ini hari baik. Pada hari ini Allah melepaskan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Karena itu Musa mempuasakannya." Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Lebih berhak daripadamu dengan Musa." Karena itu Nabi mempuasakannya dan menyuruh mempuasakannya. Hadis rawahu Bukhari. Jadi puasa Suro itu ada, yaitu 9 dan 10 Asyura. Silakan puasa bagi kita. Dulu Musa begitu, karena Musa menang terhadap Fir'aun. Itu 10 Asyura. Maka puasa Asyura itu kemenangan bagi yang beriman dan kehancuran bagi yang syirik dan musyrik. Oleh karena itu, selain puasa Ramadan, silakan puasa sunnah Asyura. Hal ini bisa kita kaji lebih jauh lagi. Tapi di saat puasa itu ya tadarus. Karenanya tidak makan, tidak minum. Dan tahiyatun nafas. Maka untuk perintah tadarus ini, sebagaimana tadarus yang dilakukan oleh Rasulullah, rajin tadarus kitab-kitab suci, khususnya Quran ini, untuk menggapai nuzul Quran, dimasukkan di hati kita masing-masing, sebagaimana hadis yang maknanya dibacakan oleh Ustadz Furqon ini. Silakan. Dari Ibni Abbas radhiyallahu an katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang amat pemurah dan lebih pemurah lagi selama bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril datang menemuinya. Biasanya Jibril datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiap-tiap malam membaca Al-Quran berganti-ganti. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih pemurah berbuat kebaikan daripada murahnya angin berhembus. Hadis rawahu Bukhari. Maka Ramadan, keluarkan takjilan dong. Keluarkan sedekah. Orang-orang yang nakjil, punya kemampuan nakjil. Apalagi yang masa mudanya temanten baru, berbulan madu, siang hari gaul suami istri. Silakan buat takjilan, memberi makan orang-orang yang berbuka. 60 orang miskin. Atau mau puasa 2 bulan berturut-turut. Maka silakan. Yang punya rezeki, dulu ketika temanten baru, lagi berbulan madu, tidak tahan, pengen hubungan suami istri. Itu dosa besar, mumpung kesempatan Ramadan, najil 60 orang miskin. Oh, itu adalah untuk bayar kifaratnya. Atau mau puasa 2 bulan berturut-turut, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Maka kita umat Islam mesti melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. Maka di kitab terdahulu di Yeremia 36 ayat 6 dan 7 juga demikian akan dibacakan oleh Ustadz Furqon. Yeremia pasal 36 ayat ke-6. Jadi pada hari puasa
engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan. Dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu, kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya, haruslah kau bacakannya juga. Yang ayat 7. Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan, dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu. Sebab besar murka dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa ini. Itulah umat terdahulu. Maka dikala sholat malam, banyak berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah. Wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Jika imam membacakan di depan ketika sholat malam, sholat tarawih, bagus. Kalau tidak, santriwan-santriwati baca sendiri, perbanyak istighfar. Mungkin banyak salah dan dosa, sehingga mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Sehingga di bulan Ramadan mendapat apa? Mendapat barokah, rahmat, dan ampunan kepada Allah Ta'ala. Itulah di bulan Ramadan kita umat Islam ini mestilah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di Injil Lukas pasal 4 ayat 15 sampai 16 sebagai berikut dibacakan oleh Ustaz Furqan juga. Lukas pasal 4 ayat 15. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ, dan semua orang memuji dia. Lukas pasal 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi Nabi Isa itu dulu dibesarkan di Nazaret, dan Ustadz, namanya Ustadz yang ngajar kitab-kitab suci. Masa Ustadz diminta untuk beri kultum aja kok tidak berani? Ya, santri ya tidak mau mendengarkan. Mau buka puasa, pengajian menjelang buka, datangnya untuk takjilan hanya ketika sudah datang. Tidak ikut ngaji. Itu rugi. Mari kita hidup bukan dengan makan roti atau takjil saja, tapi makanan rohani, makanan akal budi. Itu penting bagi kita semua. Mari mumpung Ramadan ada, ngajilah sesuai dengan apa yang kita diberi kemampuan oleh Allah. Yang mampu mengajar, yang mampu belajar, ya belajar. Maka sebaiknya Ramadan ini adalah kita tingkatkan dalam tadarus, menghafal, memahami, dan mengamalkan Quran, baik wujudnya tadarus, baik wujudnya pemahaman atau training, baik wujudnya adalah menghafal, baik wujudnya adalah mengamalkan, diantaranya sedekah. Demikian diantaranya kajian yang kaitan dengan ini. Dan jika ada pengajian, baiknya dengarkan dengan baik. Jangan malah cerita sendiri, hanya gara-gara nunggu takjilan. Maka di surat 7 ayat 204, jika dibacakan Quran, diam dan dengar. Dan dari semua kitab suci yang pasti harus kita kaji lebih mendalam lagi adalah Quran ini. Karena di Ramadan ini adalah turunnya Quran,
Dan Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi kita semua. Dan di atas semua petunjuk. Ayat ini setelah dibaca, Ustadz Furqan akan segera membacakan artinya. Al-Baqarah 180. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jadi Quran itu adalah hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ada orang-orang yang menyembunyikan perintah puasa Ramadan sehingga tidak ikut puasa Ramadan. Itu harus ditunjukkan. Perintah-perintah puasa Ramadan di Taurat, ada perintah puasa Ramadan di Injil. Oleh karena itu, kita teliti surat Al-Maidah ayat 15 ini yang akan segera dibacakan maknanya oleh Ustadz Furqan. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Jadi yang disembunyikan itu urusan perintah puasa, disembunyikan sehingga pada tidak puasa. Kita harus menunjukkan. Banyak yang dibiarkan sehingga bagaimana takjilan, tadarus, dan sholat malam juga tidak dilaksanakan. Maka Quran cahaya yang datang di bulan Ramadan, 10 Ramadan terakhir, nuzul Quran sebagai hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Apa artinya hidup jika tidak menegakkan Taurat, tidak menegakkan Injil, tidak menegakkan Quran, khususnya tentang puasa ini, sungguh rugi. Memang kitab terdahulu ada yang dirubah, ada yang ditambah, ada yang disembunyikan. Tapi tidak semuanya. Iman kita kepada kitab-kitab Allah, kitab yang sempurna, membenarkan adalah Quran.
Maka itu kitab-kitab terdahulu sebagai petunjuk untuk umat terdahulu. Tapi kesempurnaannya ada di dalam Quran. Rasulullah mampu menunjukkan ayat-ayat puasanya umat, bahkan puasa sunnahnya umat. Oleh karena itu, mari umat Islam, khususnya keluarga Budi Mulia, kajian Kristologi Islami ini penting untuk kita pahami, dan sungguh Quran sebagai petunjuk utamanya. Maka akan dibacakan oleh Ustaz Furqan bahwa Quran ini petunjuk utama dari semua yang ada. Dipersilakan kitab Al-Quran membenarkan kitab Taurat dan kitab Injil. Ayatnya dibacakan, baru maknanya dibacakan oleh Ustaz Furqan sebagai berikut. Al-Imran ayat 3 sampai 5. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Sesungguhnya Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan atau siksa. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Inilah kita di bulan Ramadan selalu mohon kepada Allah. Oh Tuhan, berilah petunjuk-Mu untukku, jadikan pegangan hidupku. Kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia, agar tidak sia-sia. Kejar nuzul Quran. Sekali hidup ini, jika tak mendapat Lailatul Qadar, sungguh rugi 1000 bulan, alias 83 tahun. Seumur hidup ini, jika Quran tak masuk di hati, sungguh rugi dan sia-sia kita hidup tanpa Quran kita kuasai, kita hafalkan, kita amalkan. Sungguh tanpa iman pada kitab-kitab terdahulu, khususnya Quran, tanpa ilmu Al-Quran yang ada kita pelajari, tanpa mengamalkan Quran, hidup ini sia-sia dan rugi yang dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sekian dan demikian. Kajian berikutnya akan segera dilanjut pada periode pertemuan berikut. Selamat untuk seluruh santri. Jangan lupa ikuti kajian konten pesantren Budi Mulia ini. Sebarkan pada teman-teman handai tolak, apalagi anak cucu, apalagi keluarga kita, untuk sama-sama mengkaji dan mengaji konten materi Kristologi Islami di pesantren Budi Mulia ini.
Kiranya sekian dulu. Akan sambung lain kali, yaitu sambungan puasanya para nabi atau puasa di dalam kitab-kitab terdahulu. Jumpa lagi berikutnya. Ada dan kurang mohon dimaafkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Jumpa lagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikianlah tadi kajian berseri Kristologi Islami, tema puasa para nabi terdahulu, yaitu puasa sunnah maupun puasa wajib. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Saya Furqon Rahmat Widodo selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.